Ketika usia kita 120 hari di dalam rahim seorang ibu, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasad kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan ruh. Disitulah awal perjalanan kita, bukan sekadar hidup, tapi membawa amanah sebelum kita lahir ke dunia ini. Sesungguhnya kita telah bersaksi, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab, bala syahidna, betul, kami bersaksi. Disitulah janji itu terjadi, janji tauhid, janji penghambaan, janji kehambaan yang murni kepada Allah Ta'ala. Namun ketika kita turun ke dunia, kita mulai lupa dunia ini bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah ujian, ia adalah hijab. Makanan yang haram, pandangan yang tidak dijaga, hati yang dipenuhi dunia, semua itu menebalkan hijab antara kita dan Allah. Allah berfirman, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Hati yang awalnya bening menjadi keruh, hati yang awalnya dekat menjadi jauh. Lalu bagaimana jalan pulangnya? Disinilah pentingnya ilmu, bukan sekadar ilmu syariat, tapi dilengkapi dengan ilmu hakikat dan disempurnakan. Dengan makrifat syariat adalah jalan, hakikat adalah rasa, makrifat adalah penyaksian hati. Namun semuanya harus berdiri di atas tauhid yang lurus, bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Rabb. Bukan kita menjadi Allah, tapi kita mengenal Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah yang paling tinggi adalah mengenalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Inilah makrifat, bukan melihat Allah dengan mata, tapi hati yang selalu sadar akan kehadirannya. Ketika hati mulai hidup, maka seluruh tubuh ikut hidup. Lisan berzikir, langkah menjadi ibadah, diam pun menjadi dekat. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang membimbing. Tubuh ini hanyalah tanah, air, angin, dan api yang akan kembali hancur. Namun ruh ini akan kembali kepadanya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Inilah puncak perjalanan, bukan menjadi sesuatu, tapi kembali sebagai hamba yang sempurna. Menghilangkan kesombongan, meleburkan keakuan, menghancurkan ego, bukan hilang dalam zat Allah, tapi tunduk total kepada kehendaknya. Ketika seseorang sampai di titik itu, dia tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat.
Dia hanya melihat Allah dalam setiap takdir. Apa yang terjadi adalah kehendaknya. Apa yang diberikan adalah kasih sayangnya. Apa yang diambil adalah panggilan untuk kembali. Dan disitulah hidup menjadi tenang. Bukan karena dunia berubah, tapi karena hati sudah sampai kepadanya. Maka wahai diri, ingatlah kembali janji itu. Janji sebelum lahir, janji untuk tunduk, janji untuk taat. Jangan sampai hidupmu habis tanpa mengenalnya. Karena pada akhirnya kita semua akan pulang. Dan yang selamat bukan yang paling kaya, bukan yang paling dikenal, tapi yang paling mengenal Allah. Insya Allah.